Xiaoyan memandang bintang-bintang seperti debu yang mengambang di tangan lelaki tua itu dan merasa luar biasa. Tetapi orang tua ini tidak akan mempercayainya begitu saja. Setelah ditipu oleh Feng Xichang, tidak sepatah kata pun kebenaran keluar dari mulutnya. Monster-monster tua ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang penuh rencana jahat. Banyak sekali orang yang tidak berani untuk memasuki lautan pasir tersebut karena banyaknya bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin tidak sesederhana memasuki dunia mikro. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Xiaoyan berbalik dan pergi. Saudara ini, hanya dengan kerja sama Anda dapat memiliki kesempatan untuk menyeberangi lautan pasir jenis ini. Akan sulit untuk menyeberanginya sendirian. Xiaoyan bahkan tidak menoleh, tetapi hanya berkata dengan ringan. Saya tidak percaya itu. Orang tua itu tertegun sejenak, dan memperhatikan Xiaoyan melangkah, lalu sosoknya menghilang. Wajahnya langsung berubah muram. Sungguh luar biasa bahwa klan Yuan Shen masih hidup. Jika aku bisa membunuhnya dan memurnikannya menjadi iblis mayat. Kekuatannya luar biasa, tetapi orang ini tidak bisa dibodohi. Dunia miniatur ini hanyalah sesuatu yang saya buat. Bahaya sesungguhnya di laut pasir bintang bukanlah mereka. Dibandingkan dengan jiwa kekosongan, orang ini juga merupakan harta karun yang besar. Sayang sekali saya datang sendiri untuk membunuhnya dan saya tidak sepenuhnya yakin. Kata si orang tua, bermain itu artinya duduk bersila lagi. Dia tampak agak enggan, tetapi dia tetap memilih untuk tidak mengambil risiko, karena tidak tahu apa yang menantinya. Xiaoyan kembali dan menatap lautan berbintang di depannya. Pasti ada alasan mengapa begitu banyak orang tinggal di luar. Apa yang dikatakan orang tua itu tidak benar dan dia pasti tidak pernah ada di sana. Itu hanya huzu, tidak dapat dipercaya dan saya tidak dapat mempercayainya. Saya harus memikirkan cara yang aman untuk masuk dan mencari tahu terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya menyapu sekeliling lalu tertuju pada Ye Beijing, yang tiba-tiba diperhatikan oleh Xiaoyan. Dia memiliki senyum yang manis dan sempurna, dan tampak seolah-olah dia telah dilatih khusus dalam cara tersenyum. Ini adalah praktik Anda sendiri. Jika saya campur tangan, sebab dan akibat akan berubah. Ye Beijing tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Lalu dia berkata, tapi saya tidak tahu apakah dia tidak ingin membantu atau memang benar-benar seperti yang dia katakan. Namun, saat Xiaoyan tengah berpikir, dia melihat beberapa pelangi panjang datang dari belakang. Orang yang datang bukanlah Raja Roh Lakistar, melainkan Feng Xichang yang pertama kali ditemui Xiaoyan dan baru saja dibicarakannya. Dia membawa kedua gadis itu dan melihat sekelilingnya dengan waspada, seolah mencari sesuatu. Lalu saya menghela napas lega. Tampaknya bintang jahat itu telah memilih jalan yang salah dan kita tidak bisa aman untuk saat ini. Tetapi ada begitu banyak orang berkumpul di sini, mungkin karena ada bahaya di depan. Kita harus menemukan cara untuk mencari kerjasama dengan rekan-rekan kita. Feng Xichang mulai memilihnya dari sekitar, memilih mereka yang sedikit lebih lemah. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi muncul di sampingnya. Jangan khawatir, saya pernah ke sini sebelumnya dan sangat aman untuk mengikuti saya. Feng Xichang menepuk dadanya dan berkata. Mendengar ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menyebar. Feng Xichang juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Itu tidak sebaik anti-inflamasi alami. Untuk mengurangi peradangan, dia tidak mengarahkan kekuatan jiwanya ke Feng Xichang. Namun di sampingnya ada dewa abadi. Kedua, ini bukan kekuatan jiwa biasa, tetapi terlalu berbahaya untuk memasukinya secara gegabah, dan sekarang ada seseorang yang mengambil risiko untuknya. Baiklah,
Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk meminjam sepasang mata untuk masuk dan melihat apa yang menghentikan begitu banyak orang untuk bergerak maju. Setelah mengumpulkan 4 atau 5 orang, Feng Xichang masih tidak memilih untuk masuk, tetapi mengandalkan keunggulan jumlahnya. Dia sebenarnya ingin merekrut beberapa rekan setim yang lebih kuat. Harus saya katakan, orang ini memang sangat licik dan tidak pernah terpikir untuk mengandalkan kekuatan kasarnya, tetapi justru menggunakan segala cara untuk memperkecil tingkat bahaya yang akan dialaminya. Feng Xichang bukanlah penjahat yang jahat. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan cerdas, dan mampu membawa kedua wanita itu ke sini dengan selamat. Selain kekuatan yang besar, otak juga sangat penting. Yang diambil Xiao Yan bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita, namun dia tidak sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Sebaliknya, dia memiliki kendali seperti Kui Jun, tetapi dia tidak mengusir jiwanya. Dia hanya membutuhkan sepasang mata, dan wanita itu lebih terlindungi dalam tim. Pada saat ini, Ye Beijing tiba-tiba menatap Xiao Yan. Lalu dia tersenyum penuh minat. Xiao Yan memperhatikan Ye Beijing. Tampaknya dia merasakan apa yang dilakukan Xiao Yan, jadi dia pikir dia mempunyai beberapa kebiasaan aneh. Feng Xichang pada waktu berikut. Total ada 10 orang dalam tim, termasuk dia, totalnya 6 orang, dan tidak seorang pun tahu dari mana datangnya kekuatan kebahagiaan jenis ketiga. Dia hanya mengandalkan omong kosongnya untuk membuat orang-orang ini percaya padanya dan mengikutinya untuk berangkat. Yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa Feng Xichang tampaknya sangat mengenal situasi tersebut dan memimpin kelompoknya ke Laut Pasir Bintang. Saat mereka masuk, kekuatan hisap yang kuat membuat semua orang tidak sempat bereaksi. Setelah hari mulai gelap di depan mataku, tibalah aku pada sebuah dunia miniatur di dalam sebuah bintang. Xiao Yan mengangkat alisnya, dan seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia hanya mengikuti tatapan wanita itu. Aku melihat pusaran besar di atas kepalaku, yang tampak seperti sebuah lorong. Tetapi kemudian wanita itu menoleh lagi, dan 2 pusaran air lagi muncul di atas kepalanya. Ada lebih dari 1 bagian di sini. Ternyata cobaan di sini sudah diramalkan sebelum memasuki lipatan waktu dan ruang ini. Saat peradangan menghilang dan memasuki area misterius, itu lebih seperti seleksi dari jiwa virtual. Ia memilih tuannya dari antara banyak tuan yang kuat. Namun, kebanyakan dari mereka yang datang ke sini berasal dari dunia lain. Apapun yang terjadi, Xiao Yan tidak bisa membiarkan kekuatan asli milik Sensi diambil oleh dunia lain. Setelah berdiskusi, Feng Xichang dan kelompoknya memilih salah satu di antaranya. Mereka tampak sangat percaya diri. Tampaknya telah dipilih setelah berbagai analisis. Namun pada waktu berikutnya, Feng Xichang dan kelompoknya terus bergerak maju mundur di pusaran air. Melompat di antara bintang-bintang ini adalah labirin pasir bintang yang besar, kecuali Anda menemukan pola yang tepat. Kalau tidak, kalau kita terus bepergian seperti ini, mustahil bisa keluar dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Tentu saja, bukan berarti tidak ada apa-apa di sana, tetapi makhluk luar angkasa yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di sini. Baru setelah Feng Xichang dan rekan-rekannya melakukan perjalanan melewati lebih dari selusin bintang, mereka menemukan bintang pertama. Tetapi setiap bintang yang kita lalui selanjutnya memiliki binatang buas luar angkasa, dan kekuatan mereka semakin lama semakin kuat. Tepat saat Xiao Yan mengamati, pelangi panjang lainnya muncul. Kali ini datanglah 4 Raja Roh yang tersisa dari Tianren Mansion, yang dipimpin oleh Fuxing. Aura yang dipancarkan oleh bintang keberuntungan yang dipimpin oleh Yang Tian Yaoiwei dan Muzu adalah tingkat ketiga. Matanya mengamati sekeliling lalu tertuju pada Gu Shenhao. Xiao Yan,
Keluarlah dan katakan padaku apakah kamu berani melawanku. Fuxing tampak sangat marah. Keenam Raja Roh Istana Tianren semuanya meninggal. Sebenarnya dia takut dalam hatinya. Tetapi memikirkan situasi tuannya, jika dia mundur, kematian masih akan menunggunya.